Contoh akidah gini. Seseorang kita kenal dia orang muslim. Orang suka tanya sama saya gini, Ustadz, bapak saya itu dukun. Bapak saya itu dukun. Paranormal umpamanya. Dan dia mati sebagai dukun. Apakah dia orang musyrik? Difahami? Apakah saya boleh mendoakannya? Karena Allah melarang orang mukmin mendoakan orang-orang musyrik. Saya katakan kesyirikan bapakmu syak, ragu. Karena kita tidak tahu apakah orang pernah menegakkan hujah kepadanya belum. Faham? Karena orang yang belum sampai hujah kepadanya tidak boleh kita kafirkan. Faham ya? Saya tanya, siapa yang menyampaikan hujah untuk bapakmu? Enggak pernah Ustaz. Dan masih banyak keraguan yang lain. Faham? Ada maka kesyirikan bapakmu karena apa? Saya ulangi, orang tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dihukumi syirik sampai kita tegakkan hujah kepadanya. Atau boleh jadi hujah sudah sampai kepadanya, tapi dia terkena syubhat. Misalnya dia dapatkan penjelasan ustadz, bahwa ini syirik. Tapi dapat ustadz lagi, ustadz ini dusta, dukun ustadz lagi. Dia sebenarnya dukun, cuma gayanya ustadz gitu loh. Bersorban gitu kan, kopiah putih, itu dusta bukan? Dusta itu dukun ustadz. Sebenarnya dukun. Paham ya? Supaya legal dukunnya, nampak syar'i namanya, maka dia namakan ustadz, ustadz fulan. Contoh gini, dusta, dukun ustadz gini. Ustadz, saya sering sakit migrain ke bagian kiri. Apa kata dusta? Oh, karena Anda sering berdosa pada ibu mertua. Apa hubungannya migrain sama ibu mertua? Ini kan pola dukun. Bisa difahami ya? Pak Ustadz, saya itu sakit cancer udah sekian lama. Oh, Anda itu durhaka pada suami gitu loh. Dalilnya apa? Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Alasan Ustadz itu apa? Bahwa setiap musibah itu karena dosamu. Ini kan dalil umum. Tetapi kausalitas hubungan korelasi antara cancer dan durhaka kepada suami itu dalil kan? Betul? Maka menghubungkan penyakit dengan sebabnya tidak berdasarkan dua kaidah, maka ini syirik. Pertama, tidak berdasarkan nas. Faham tidak? Nas tidak mengatakan cancer karena durhaka pada orang tua atau suami. Ada nggak dalilnya? Yang kedua, secara ilmiah, kausalitas antara cancer dan durhaka kepada suami. Nah, maka ini syirik namanya. Faham? Karena menghubungkan dua hal yang tidak memiliki hubungan kausalitas secara syar'iyah dan secara ilmiah. Menurut antum ini dukun gak? Nah, ini dukun. Tapi supaya nampak syar'i, jadi ustadz dia. Dipanggil ustadz fulan. Ini dusta, dukun ustadz. Nah, ini si dukun ustadz ketemu sama si teman dukun tadi. Ini kan namanya karunia Allah, kelebihan yang Allah berikan. Makin yakin gak sih itu tadi? Bisa difahami ya? Nah, boleh jadi ini contohnya supaya antara yang ragu dan yakin tadi. Paham ya? Kenapa? Karena boleh jadi orang itu sudah dapat hujah kepadanya. Jadi orang sudah dapat hujah. Tapi kalau dia tiba-tiba dapat syubhat, kemudian merusak yang dipahaminya, maka tidak boleh disalahkan. Nama juga orang kan? Bisa yakin A, bisa yakin B. Paham? Maka orang semacam ini pun tidak boleh kita kafirkan. Paham? Nah, berarti banyak penghalang yang menghalangi kita untuk menuduh ayahmu kafir. Paham tidak? Maka Islamnya ayahmu adalah yakin, kekafirannya masih ragu. Bisa difahami enggak? Tinggalkan keyakinan akan kekufuran ayahmu, doakanlah kepada Allah, dan bagaimana itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diyakini enggak? Bisa difahami ya? Karena orang muslim adapun kekafirannya masih dalam keraguan karena banyak sekali penghalangnya yang harus kita tegakkan.